Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan dan resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 hingga 2029. Polda Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan kunjungan edukatif dengan para santriwati dari Pondok Pesantren Imam Syafi'i Batuah, Kalimantan Timur. Kapolres Pemalang memberikan bantuan kursi roda dan sembako kepada salah satu warga yang mengalami kelumpuhan akibat penyakit stroke. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 21 Oktober 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joy Syudike, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 hingga 2029 dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Minggu 20 Oktober 2024. Dengan berbalut setelan jas dan kain tradisional Betawi, Prabowo dan Gibran mengucapkan sumpah jabatan secara lancar di bawah kirab suci Al-Quran. Sebanyak 709 dari 731 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat. Setidaknya ada 20 pejabat setingkat kepala negara dan 18 pejabat setingkat menteri yang menghadiri acara pelantikan di Gedung Nusantara. Sementara itu, negara-negara sahabat yang mengirimkan utusannya untuk menghadiri acara pelantikan diantaranya Jerman, Qatar, Thailand, Malaysia, Australia, Papua Nugini, Rusia, Laos, Vietnam, Vanuatu, Brunei Darussalam, Timor Leste, Serbia, dan Tiongkok. Pemirsa, Minggu 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 hingga 2029 dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto menyampaikan seluruh rakyat Indonesia menghendaki kehidupan demokrasi yang khas Indonesia, demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya Indonesia yang santun. Berikut cuplikan pidato Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki, pemimpin-pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang mengerti dan cinta budaya dan sejarah bangsa sendiri, yang bangga dengan adab, tradisi, dan adat bangsa kita sendiri. Kita dari sejak dahulu, pemikiran, kehendak, dan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita, dari sejak awal bangsa ini berdiri, kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi. Kita menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya. Dalam dasar negara kita, Pancasila,
Kerakyatan merupakan sendi utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Hanya dengan persatuan dan kerjasama kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Pemirsa, ribuan masyarakat menghadiri pesta rakyat dengan antusias menyambut dan merayakan pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029. Pemerintah mengadakan pesta rakyat untuk masyarakat dalam rangka merayakan dan menyambut pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024. Terdapat 13 panggung rakyat yang didirikan di sepanjang Jalan Sudirman, Jalan Tamrin hingga Jalan Merdeka Barat. Panggung rakyat ini dihadiri oleh sejumlah penampilan musisi dan artis tanah air hingga atraksi seni budaya dari Sabang sampai Merauke. Untuk memastikan agar situasi aman dan kondusif, pihak kepolisian ikut berperan dalam melakukan pengamanan selama berlangsungnya pesta rakyat ini. Dan hal tersebut mendapatkan apresiasi dari sejumlah masyarakat hingga artis ternama yang hadir pada pesta rakyat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ini. Luar biasa, terima kasih juga nih, mungkin mudah-mudahan saya bisa mewakili seluruh rakyat Indonesia yang ingin mengapresiasi kinerja Polri dalam mengamankan, menjaga agar situasi Pilpres kemarin kondusif. Bahkan itu pun terbukti dengan hari ini aman sekali, nyaman sekali, begitu banyak manusia merayakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, tapi semuanya aman, terkendali, nyaman, mantap Polri. Harus diakui dari sisi pengamanan saya pikir ini sangat bagus karena tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian juga kita berharap ke depannya Indonesia semakin damai, semakin aman sehingga masyarakat bisa bekerja dengan baik karena dari bekerjalah masyarakat mendapatkan penghasilan. Kira-kira seperti itu. Yang saat ini sudah mengamankan acara ini selamat, sudah menyelesaikan tugas hingga semua terselesaikan dengan baik dan kami bangga acara pesta rakyat untuk kemenangan dan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa sukses dan lancar. Ya, luar biasa karena kami dari Jogja sehingga kami melihat bahwa dari seluruh sudut ada pengamanan dari pihak kepolisian. Jadi apresiasi buat kepolisian. Polri sudah bekerja sangat baik sekali. Jadi kerjasama antara Polri dan pendukung-pendukung selama ini, pendukung presiden terpilih dan presiden terpilih cukup baik sekali. Jadi kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kepolisian seluruh Indonesia. Karena tanpa polisi bekerja dengan baik tidak akan seaman seperti yang kita nikmati saat ini. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak untuk kepolisian seluruh Indonesia. Polri the best. Seluruh keamanan selama pemilihan di khususnya Kota Manado
Polri sangat the best. Untuk pengamanan Polri pada waktu Pilpres kemarin itu sangat baik dan sangat humanis sih. Jadi suasana jadi lebih damai dan lebih baik gitu. Dari Jakarta, Ica Tamasya, Mural Almas, Polri TV. Pemirsa, pasca pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo beserta Ibu Iriana Jokowi bertolak menuju Surakarta, Jawa Tengah. Sejumlah kesenian daerah disiapkan untuk menyambut kepulangan Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Berikut kita simak laporan selengkapnya yang akan disampaikan Brigadir Isya, anggota Humas Polres Surakarta. Bersama saya, Brigadir Isya melaporkan langsung dari Solo, di mana akan dilaksanakan penyambutan Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, beserta Ibu Haja Iriana Joko Widodo, yang telah selesai melaksanakan masa baktinya selama 10 tahun. Beliau akan tiba di Bandara Adi Sumarmo dan menuju kediaman beliau di Kelurahan Sumber, Banjarsari, Kota Surakarta, melalui Jalan Adi Sucipto dan Jalan Ahmad Yani. Saat ini nampak di sekitar kediaman Bapak Joko Widodo di Sumber sudah terlihat sangat meriah. Warga masyarakat yang bukan saja dari Solo, namun dari Solo Raya dan para relawan sudah mulai memadati jalur yang akan dilewati oleh Bapak Joko Widodo beserta Ibu. Dan diinformasikan juga, untuk rangkaian kegiatan penyambutan beliau, Bapak Joko Widodo beserta Ibu, yakni pesawat akan mendarat di Bandara Adi Sumarmo Boyolali dan disambut oleh PJ Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Jawa Tengah. Estimasi dari bandara ke kediaman adalah 20 menit waktu normal. Dan tiba di Solo, beliau akan disambut oleh PJ Wali Kota, Kapolresta Surakarta, Dandim 0735 Surakarta, dan Sekda Kota Surakarta, yang akan dipandu oleh Cucuk Lampah Putri Solo. Dan setelah sampai di kediaman Sumber, akan dilanjutkan acara pasrah tinampi. Untuk pendukung penyambutan, disiapkan beberapa titik, yaitu kesenian Gajah Krumpiung di Tugu Makuto, kesenian Buto Gedruk di Simpang 4 Patung Wisnu, marching band dari Akademi Kepolisian di Simpang 4 Fajar Indah, kesenian reog di Simpang 4 Sumber, dan hiburan kesenian keroncong potensi di tempat transit. Demikian laporan dari Surakarta, bersama saya. Pemirsa, Polda Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan kunjungan edukatif dengan para santriwati dari Pondok Pesantren Imam Syafi'i Batuah, Kalimantan Timur. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini.